Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Munculnya penghalang setingkat dewa sejati langsung mengalihkan perhatian semua orang. Di saat yang sama, Bupati Ilahi tanpa cahaya mendengus dingin. Inikah yang disebut pembawa dewa sempurna dari kerajaan dewa penenun mimpi? Menyedihkan sekali. Benar-benar menyedihkan. Meskipun Bupati Ilahi tanpa cahaya tidak dapat melihat, indera spiritualnya sangat sensitif. Ia dapat dengan jelas menangkap aura setiap orang dan setiap perubahan kecil pada raut wajah mereka. Bagi orang luar, alasan Meng Kongcan tiba-tiba menciptakan penghalang itu karena Yunci tidak sanggup menahan tekanan ilahi kolektif yang terkumpul di istana ini. Ia membutuhkan waktu dan ruang untuk menetralkan dan menyesuaikan diri dengan efeknya. Meng Kongcan tidak punya niat baik untuk membiarkan Shen Wuyanye, jadi ia berkata dengan suara berat, "Putraku, baru kembali beberapa tahun dan ia hanyalah master ilahi tingkat 4. Tentu saja, susah untuk bertahan dari tekanan spiritual di tempat ini. Ngomong-ngomong, aku heran seorang bupati ilahi berani merendahkan diri sampai menyerang junior yang baru saja ditemuinya. Ada apa? Apa kemunculan pria dengan esensi ilahi yang sempurna itu menyinggung perasaanmu, bupati ilahi tanpa cahaya?" Shen Wuyanye terluka oleh kekasihnya dan akhirnya membenci semua pria. Hal ini sudah diketahui oleh seluruh dunia. Namun hanya segelintir orang yang berani mengejeknya secara langsung, dan Meng Kongcan adalah salah satunya. Namun Shen Wuyanye tidak marah, malah ia tertawa kecil. Pria dengan esensi dewa sempurna. Ya, sungguh mengesankan. Sebaiknya kau jaga dia baik-baik dan pastikan dia tidak mati lagi, bupati ilahi tanpa mimpi. Meng Kongcan mendengus pelan, seolah tak sanggup menanggapi ejekan seperti itu. Nyatanya, kilatan perak berkilat dingin dan mematikan. Di balik matanya, ejekan Shen Wuyanye tak diragukan lagi telah menyentuh sisik terbaliknya. Tetap saja, ini adalah perselisihan verbal antar bupati. Meskipun rasa jijiknya terhadap Shen Wuyanye telah tumbuh pesat setelah menerima ejekan seperti itu tidak cukup untuk membuatnya kehilangan kesopanan. Meskipun seorang bupati ilahi, ia pada akhirnya meremehkan Shen Wuyanye. Lebih tepatnya, ia tidak bisa memahami kegilaan mengerikan yang lahir dari jiwa wanita itu yang sangat terdistorsi. Di dalam lautan jiwa Shen Wuyi, transmisi suara bupati ilahi tanpa cahaya bergema. Carilah waktu dan kesempatan yang tepat dan lumpuhkan Meng Jianyuan. Dia lebih seperti orang gila daripada seorang bupati. Sesuai perintahmu. Perintah itu tidak bijaksana, namun Shen Wuyi tak ragu mengiyakan. Lupakan rasa takut, wajahnya bahkan tidak berkedip. Seolah-olah ketidakpedulian adalah satu-satunya ekspresi yang mampu ia tunjukkan. Sementara itu, Hua Chalaili tak mampu mempertahankan ketenangannya. Dalam hanya beberapa tarikan nafas, ia berulang kali mencoba mendekati Meng Kongcan dan bertanya kabar Yunce. Tetap tenang, Hua Fucherhen menghiburnya untuk kesekian kalinya. Dengan ayahnya di sisinya, akan membutuhkan keajaiban baginya untuk mengalami kesulitan apapun. Kekhawatiranmu wajar, tapi tidak perlu. Di dalam hatinya, ia meratapi kenyataan bahwa putrinya begitu sakit cinta, sehingga pikirannya menjadi bubur dan hatinya menjadi rapuh seperti kaca, dalam segala hal yang berkaitan dengan Yunce. Namun ia juga bingung. Ia sebelumnya pernah merasakan kekuatan supranatural dan ketabahan Yunce. Secara logika, tekanan sekecil ini seharusnya tidak membuatnya hancur. Hanya ada kekosongan di dalam penghalang. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah nafas berat Yunce. Lututnya membentur lantai dengan keras saat ia menekan tangannya ke ulu hatinya. Seluruh tubuhnya bergemetar seperti daun, dan dadanya naik turun seperti ada sesuatu yang ingin meledak. Kepalanya tertunduk, dan helaian rambutnya yang acak-acakan menutupi raut wajahnya yang berkedip. Ia tampak tertawa, namun suara yang keluar dari mulutnya hanya bisa digambarkan sebagai isak tangisan tertahan. "Surga, terima kasih. Kamu masih hidup. Kamu benar-benar masih hidup." Sekali lagi, takdir memberikannya hadiah yang fantastis.
Lee Soso perlahan muncul di hadapan Yunce. Sejak ia menginjakkan kaki di abis, ia telah merasakan setiap emosi Yunce. Ia telah mengalami tekad dan kesepian Yunce, merasakan tekanan luar biasa yang menyertai setiap langkah dan keputusannya, dan memikul beban untuk selalu mempertahankan rasionalitas, kehati-hatian, dan kewaspadaan yang dingin dan penuh perhitungan. Sekarang, di tempat tertinggi abis, di mahkota Needens Eden, di mana ia sama sekali tidak boleh memperlihatkan sedikit pun kelemahan atau melakukan satu kesalahan pun, ia membiarkan emosinya mengalir bebas tanpa pengendalian apapun. Itu semua karena wanita yang bernama Shen Wuyi. Apakah dia Xia Qingyue? Tanya Lee Soso dengan lembut. Xia Qingyue kiah jatuh ke jurang saat Yunce mendapatkan segel kehidupan dan kematian primordial. Karena itu, ia belum pernah bertemu Xia Qingyue sebelumnya. Namun ia telah mendengar pembicaraan antara Yunce dengan kehendak ancestral dan telah berjalan bersama Yunce melalui kenangan-kenangan itu yang disinari cahaya rembulan, dijerat oleh terlalu banyak emosi dan karma. Ia mungkin belum benar-benar memahami cinta antara seorang pria dan wanita. Namun ia tahu betul betapa berartinya nama Xia Qingyue bagi Yunce. Jika ia merangkum feeling itu, ia akan menjadi rasa sakit yang luar biasa, penyesalan yang luar biasa, trauma yang luar biasa, bahkan cinta. Sejak saat dia mengetahui bahwa ada kemungkinan adanya dunia lain di abis, keinginan pertama yang muncul di hatinya adalah potensi kelangsungan hidup Xia Qingyue. Sejak menginjakkan kaki di abis, ia telah menyebut dirinya Yunce dan melakukan segala daya upaya untuk bergabung dengan kerajaan dewa penenun mimpi. Meskipun menghadapi perlawanan keras, ia tetap bersikeras menggunakan nama aslinya. Salah satu alasan terbesar ia melakukan ini adalah karena ia berharap Xia Qingyue masih hidup dan akan mendengar namanya. Ia juga telah menggunakan halang Xiangji untuk mencarinya. Namun nama keluarga Xia tidak ada di seluruh abis. Apalagi wanita lain yang wajahnya bisa menyanyi putri dewa penghancur langit. Setelah itu, ia berhenti mencari. Xia Qingyue telah jatuh ke jurang 4 tahun lebih awal daripadanya. Di abis, itu berarti 40 tahun karena efek gelombang hitam waktu. Jika ia masih hidup, mustahil ia akan tetap tanpa ama. Penampilannya, bakatnya, dan kultivasinya yang luar biasa memastikan hal itu. Bahkan jika ia telah mengubah namanya sejak awal, menemukannya seharusnya tidak sulit sama sekali. Oleh karena itu, jawabannya telah muncul di alam bawah sadarnya sejak lama. Namun, Yunce tak berani menyentuh kebenaran. Ia tak pernah mengungkapkannya lagi setelah itu. Ia memaksakan diri untuk berpegang teguh pada secercah harapan yang begitu fana itu, yang sebanding dengan jejak bintang jatuh yang telah lama memudar. Lalu, hayalan tak masuk akal yang ia yakini dalam hatinya telah hancur dan mati, kini muncul di depan matanya, entah dari mana dalam keadaan utuh. "Itu dia! Itu benar dia!" gumamnya dengan suara gemetar. Itu merupakan jawaban atas pertanyaan Lee Suo, sekaligus pengakuan pada dirinya sendiri. "Aku tidak akan pernah salah mengira dia orang lain. Dia masih di sini, dia masih di sini. Untunglah. Aku akhirnya. Dia tidak fokus pada saat ini. Saya bisa merasakan bahwa kamu saat ini sedang sangat gelisah." Lee Suo berkata lembut. "Jiwamu kacau. Kau merasa begitu hangat sampai-sampai kau akan terbakar. Semua kegembiraan dan kepuasan yang kudapatkan darimu selama beberapa tahun terakhir mungkin masih belum sebanding dengan apa yang kau rasakan saat ini." Jadi, Lee Suo mengulurkan tangan dan mengetuk dahi Yunce dengan ujung jarinya. "Sekarang, lebih daripada sebelumnya, kau tidak boleh gagal dalam misimu. Jika kau gagal, tanah airmu akan menghadapi krisis eksistensial, dan bahkan mimpi indah ini akan meletus seperti gelembung." Cahayanya menenangkan jiwa Yunce dan cepat meredakan gelombang dahsyat yang mengamuk di dalam lautan jiwa Yunce. 1 napas, 2 napas, 3 napas. Tak lama kemudian dadanya berhenti berdebar-debar dan napasnya melambat. Getaran yang mengguncangkan tubuhnya pun perlahan menghilang. Masih ada kabut di matanya ketika Yunce perlahan mengangkat kepalanya. Namun, kabut itu menghilang di detik berikutnya, dan sepasang mata yang selalu terjaga itu akhirnya kembali ke pandangan Lee Suo.
Tentu saja, kata Yunce sambil menarik senyum. Itu adalah senyum pertama yang ia tunjukkan tanpa emosi lain sejak ia memasuki Abyss. Ia lebih rapuh daripada yang ia duga, karena air mata yang baru saja menguap muncul kembali. Ia tak punya pilihan untuk menghapusnya lagi. Memastikan Yunce tak lagi kacau, Liswo berhenti khawatir dan menghilang tanpa jejak. Ia hanya meninggalkan 2 kata. Jaga keselamatan. Yunce memejamkan matanya sebentar. Ketika ia membukanya kembali, ia mempersingkat waktu menyendirinya dan kemudian menyentuh penghalang dengan telapak tangannya. Penghalang itu hancur dan Yunce muncul kembali di hadapan semua orang, tampak setampan dan sehalus sebelumnya. Kini, ia menyunggingkan senyum tipis, hangat dan tanpa bahaya, dan ketenangannya begitu sempurna sekaligus agung. Kecanggungan yang ia tunjukkan sebelumnya tak terlihat lagi. Kemunculan Yunce membuat Mengkong Chan merasa rileks dan ia bertanya sambil tersenyum. Bagaimana perasaanmu? Lebih baik daripada sebelumnya, jawab Yunce sambil tersenyum. Kata-katanya dipilih dengan sengaja, meskipun kata-katanya mampu menggambarkan 1010.000 kebahagiaan sejati yang memenuhi jiwanya saat ini. Mengkong Chan mengangguk. Kalau kamu merasa tidak lebih enak, jangan ragu untuk bilang. Nggak perlu memaksakan diri untuk bertahan, apalagi peduli sama pendapat orang lain. Jangan khawatir senior, jawab Yunce berseri. Dengan kamu di sisiku, apa yang harus kutahan? Hahaha. Mengkong Chan tertawa bahak-bahak. Ia jelas menikmati jawaban Yunce. Ia juga merasa sedikit bahwa kondisi jiwa Yunce ada sedikit perubahan setelah meninggalkan penghalang. Di sisi lain, Pan Bujuo menatap kosong ke arah Xin Muyi, tapi tiba-tiba ia menggigil dan menoleh ke belakang. Matanya langsung bertemu dengan tatapan dingin Pan Yusheng. Buzuo, kata Pan Yusheng dengan ekspresi muram. Dia adalah wanita malam abadi. Jangan lupakan pelajaran yang dipelajari anakku yang tidak berbakti. Pan Buzuo segera menenangkan diri dan berkata dengan serius. Wajah wanita itu sungguh luar biasa. Anak ini mengaku terkejut saat pertama kali melihatnya. Namun yakinlah bahwa anak ini menyadari sifat jahatnya. Dia bisa 10 kali lebih cantik dan anak ini akan tetap menghindarinya dengan segala cara. Pan Yusheng mengamatinya sebentar sebelum akhirnya mengangguk puas. Asal kau tahu saja. Sementara itu, Yunce mengamati sekelilingnya dengan santai. Merasa dunia jauh lebih berwarna dan cerah dari biasanya. Awan murni dan kabut putih tak lagi terasa menyesakan. Tidak, kini terasa seperti surga yang membangkitkan semangat dan menenangkan hati. Ia pertama-tama menatap Hua Caili dengan tatapan menenangkan. Kemudian tanpa sadar matanya melirik ke arah Shewu Yi seolah ditarik oleh tali tak kasat mata yang tak terkendali. Setiap kali ia bertemu kembali dengannya, ia akan mengalami perubahan yang sedikit berbeda. Baru kemudian ia menyadari bahwa perubahan itu terjadi karena kebangkitan bertahap dari hati kaca berlapis salju dan pertumbuhan serta fusi dengan 9 tubuh indah mendalam. Sekali lagi, mereka bersatu kembali dan sekali lagi ia berubah. Mata dan tubuhnya kini bercahaya redup dengan cahaya ilahi yang samar, yang sebelumnya tak pernah ada. Seakan-akan bulan selalu memancarkan sinar rembulan padanya. Ia telah menjadi begitu cantik. Dewa bulan yang pernah hadir dalam mimpinya semasa kecil tak mungkin bisa menyamai sehelai rambut pun darinya. Kemudian dia menengok ke belakang, dirinya yang berusia 16 tahun selalu perlu menyembunyikan rasa rendah diri yang tak bisa ia hilangkan sepenuhnya dengan kedok acuh tak acuh. Setelah itu, ia berusaha keras membuktikan bahwa ia juga pantas menjadi suaminya. Jika anak muda yang dulu dia kenal berhadapan dengan dirinya sekarang, dia tidak yakin apakah dia bisa mengumpulkan keberanian untuk menatap matanya. Merasakan tatapan seorang pria, Shewu Yi tiba-tiba berbalik ke arahnya dan menatap Yunce dengan tatapan yang hanya bisa digambarkan sebagai tatapan dingin. Tatapan itu dapat membuat siapapun merinding. Namun Yunce tak luput dari tatapannya. Ia bahkan melengkungkan bibirnya membentuk senyum kecil. Apakah itu benar-benar dia? Pada saat inilah suara Liswo bergema di lautan jiwanya. Ia tak ingin menghancurkan mimpinya, tetapi ia tetap memilih untuk menyuarakan keraguannya. Tidak ada emosi atau rasa familiar sama sekali dalam tatapannya. Matanya berada dalam suhu yang hampa kehangatan. Bahkan kamu hampir kehilangan kendali atas emosimu ketika dia tiba-tiba muncul di depan matamu. Aku tak percaya dia bisa menyembunyikan emosinya begitu sempurna setelah bertemu denganmu begitu tiba-tiba dan tanpa peringatan. Kamu benar, tapi itu dia. Jiwaku mungkin hancur hingga tersisa sekeping saja, dan aku tak akan melupakannya atau masalah mengiranya sebagai orang lain. Ia tidak langsung menyangkal keraguannya. Sebaliknya, ia menjelaskan dengan nada tenang. Saat ini ia dipanggil Shewu Pi, tanpa ingatan. Ia mungkin kehilangan ingatannya seperti yang dikabarkan,
Salah satu rumor yang beredar mengenai Putri Ilahi Malam Abadi saat ini, bahwa ia telah kehilangan semua ingatan sebelum menjadi Putri Ilahi. Kemungkinan ia mengalami semacam cedera dan kehilangan ingatannya sebagai akibatnya. Namun semakin banyak orang yang percaya bahwa Bupati Ilahi tanpa cahaya telah melucuti semua ingatan dan jejak masa lalunya untuk menciptakan Putri Ilahi yang persempurna. Yunce teringat kata-kata artefak nasib yang diucapkan sebelum ia menghilang. Sekarang artefak nasib telah mati, rantai takdir di antara kalian berdua juga telah lenyap. Tidak ada lagi alasan bagiku untuk tetap berada di dunia ini. Mulai saat ini, aku akan kembali tidur untuk memulihkan kekuatan asalku yang hilang sesegera mungkin. Dia terlahir sebagai artefak nasib. Setelah rantai takdir antara dirinya dengan ia terputus, alasan penciptaan dan makna keberadaannya pun berakhir. Kalau begitu, mungkinkah kehidupan yang ia jalani sebagai artefak nasib telah lenyap seiring selesainya misinya? Mungkinkah setelah masa lalu dan ingatannya benar-benar terputus, ia dipulihkan sebagai makhluk hidup yang sepenuhnya mandiri dan bebas? Tidak masalah. Tidak masalah apakah kebenarannya atau engkau masih ingat atau tidak. Selama kamu masih ada, selama kamu masih hidup, maka itu adalah hasil yang terbaik. Waktunya juga tampaknya tidak sepenuhnya menyamai. Li Suo masih menyuarakan keraguannya. Soal Shewuyi, dia jelas lebih rasional di antara mereka berdua. Xia Qianggue masuk ke Kawang Samang Hitam 4 tahun lebih dulu daripadamu. Karena pengaruh gelombang hitam waktu, ini berarti 40 tahun telah berlalu sejak ia masuk ke Kawang Samang Hitam. Namun Shewuyi menjadi Putri Ilahi Malam Abadi 20 tahun yang lalu. Menurut satu kelumbo, usianya seharusnya 1,5 tahun ketika ia menjadi Putri Ilahi Malam Abadi, bukan separuhnya Jutia Waktu. Shewuyi adalah Master Ilahi 20 tahun yang lalu. Kultivasinya identik dengan Xia Qianggue ketika ia jatuh ke dalam jurang. Namun Xia Qianggue adalah pemilik tubuh indah 9 mendalam. Ia tidak memiliki hambatan dalam kultivasinya. Tidak mungkin baginya untuk tidak menembus batasan selama 20 tahun tinggal di Kawang Samang Hitam. Li Suo tak ingin menghancurkan Yunce, jadi ia berusaha sebisa mungkin untuk tetap terbuka meskipun salah satu teman barunya dan saudara laki-lakinya mungkin bisa menyebabkan hal buruk. Namun ia juga mengerti bahwa Yunce pasti sudah menyadari hal ini. Ketidaksesuaian ini sangat biasa sehingga ia juga menyadarinya. Mungkin rumor itu salah. Usia dan kultivasinya saat menjadi Putri Ilahi Malam Abadi bisa menjadi faktor lain. Yunce mengalihkan pandangannya dari Shewuyi setelah beberapa saat. Namun ia masih tersenyum. Aku tahu kamu khawatir, tapi itu tidak penting sama sekali. Faktanya bahwa ia masih hidup lebih baik dari segalanya. Suatu saat, ia bisa menceritakan sendiri apa yang terjadi padanya selama 20 tahun yang hampa itu. Meskipun Putri Ilahi Malam Abadi berada di tingkat ke-6 alam kepunahan ilahi, kita mungkin tidak perlu terlalu terkejut atau khawatir, Saudara Yuan. Kemungkinan besar, dia hanyalah cangkang kosong yang busuk. Meng Jianxi menghampiri Yunce dan berkata dengan suara rendah. Yunce meliriknya sekilas. Apa maksudmu? Meng Jianxi berkata dengan serius. Saya baru saja meluangkan waktu untuk mengumpulkan beberapa informasi terkait kerajaan Dewa Malam Abadi, dan baru menyadari sesuatu. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah memperdagangkan kristal jurang yang mengandung energi dalam jumlah besar, tetapi sangat sulit dikendalikan. Energi yang terkandung dalam kristal-kristal abisal jenis ini sangat fluktuatif, sehingga hampir mustahil untuk menggunakannya guna mempercepat kultivasi seseorang. Sebaliknya, kristal-kristal ini biasanya digunakan untuk menempa energi dan formasi mendalam tipe ofensif. Aku bertanya-tanya mengapa kerajaan Dewa Malam Abadi menjelajahi kristal-kristal jurang ini, dan sekarang tatapannya beralih ke kelompok kerajaan Dewa Malam Abadi. Bupati Ilahi tanpa cahaya adalah wanita yang luar biasa gila. Ayah pernah berkata bahwa alasan dia menjadi Bupati Ilahi bukanlah untuk memimpin kerajaan dewa, melainkan untuk melampiaskan kebenciannya kepada semua manusia di kolong langit. Untuk tujuan ini, dia bisa melakukan apa saja, termasuk bisa mengorbankan siapapun. Karena itu, pada titik ini, Yunce kurang lebih mengerti apa yang ingin dia katakan. Kau bilang, pertumbuhan yang terlalu cepat akan menyebabkan berakhirnya potensi. Meng Jianxi menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan nada mengejek. Ini direkam di Aula Xuanji. Setelah Shen Wuyiana menjadi Bupati Ilahi, beliau menciptakan formasi kultivasi mendalam yang dapat merangsang pembuluh darah dan pintu dantian seseorang, serta meningkatkan kultivasi seseorang secara paksa hanya dalam waktu singkat. Namun, formasi mendalam ini sangat kejam. Formasi ini tidak hanya melanggar hukum jalan mendalam, tetapi juga bertentangan dengan tatanan alam itu sendiri. Meskipun dapat meningkatkan kultivasi seseorang dengan cepat hanya dalam waktu singkat, formasi ini menyebabkan kerusakan permanen pada pembuluh darah
dan menghancurkan umur dan masa depan praktisi itu sendiri. Itulah sebabnya Bupati Ilahi Tanpa Cahaya meninggalkan formasi mendalam itu. Disebutkan dalam catatan bahwa inti yang diperlukan untuk memberdayakan formasi mendalam itu tidak lain adalah semua jenis kristal abis yang mudah menguap. Aku mengerti. Yunca mengangguk dan menarik kesimpulannya sendiri. Untuk pamer kekuatan dan membuktikan bahwa putri ilahinya seandainya dalam hal kultivasi lebih unggul daripada semua putra dewa, dia sampai mengaktifkan kembali formasi mendalam itu dan secara paksa meningkatkan kultivasi Shen Wuyi hingga sejauh ini. Dengan mempertimbangkan segala hal, teorimu kemungkinan besar benar. Bagi kerajaan dewa manapun, putra atau putri dewa adalah permata tak ternilai harganya. Mereka tak ingin putra dewa menderita kerusakan sekecil apapun. Namun Bupati Ilahi Tanpa Cahaya adalah perempuan gila yang bisa menggunakan cara-cara tak terbayangkan hanya untuk mengalahkan putra-putra dewa dan menginjak-injak wajah orang dari kerajaan dewa lain. Kekejaman macam inilah yang bisa ia lakukan. Namun kata-kata yang keluar dari mulut Yunca terdengar sangat tenang. Tak ada sedikit pun kekhawatiran di hatinya. Ya, saya percaya itu benar. Meng Jianxi mengangguk pelan. Kecuali jika informasi mengenai asal-usul Shen Wuyi sepenuhnya salah, aku tidak bisa membayangkan kemungkinan lain. Bukanlah di era ini. Tidak pernah ada seorang pun dalam seluruh sejarah 6 kerajaan dewa yang tumbuh dari ranah master ilahi puncak menjadi seorang praktisi mendalam alam kepunahan ilahi tingkat ke-6 hanya dalam 2 dekade. Yunca pun setuju. Ada akal sehat dan lalu ada hukum-hukum dasar dunia. Akal sehat dan hukum-hukum dasar berlaku bagi sebagian besar orang. Tapi Quintiaku diciptakan oleh dewa leluhur sendiri. Sama seperti para dewa pencipta dan kaisar iblis. Dia lahir dari kekuatan ketiadaan yang paling primal, yang paling dasar dan paling murni. Hatinya bagaikan kaca yang berkilau, dan wadahnya begitu indah dan mendalam. Dia berada di luar akal sehat dan hukum-hukum dasar. Pada saat itulah angin sejuk berhembus melewati area dan menghilangkan semua kebisingan. Dunia tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Begitu senyap, sehingga Yunce dapat mendengar detak jantungnya sendiri. Namun tidak seperti yang pertama, suasananya luar biasa tenang dan damai. Perasaan tak terlukiskan menyelimuti indera spiritualnya, lembut dan ringan, ada namun tak ada. Perasaan itu mengingatkan Yunca tak ada air mata yang jernih, kabut tipis yang menyertai cahaya fajar pertama. Meskipun singkat, semua orang langsung terdiam. Gerak tubuh mereka tanpa sadar berubah menjadi lebih tenang dan penuh rasa hormat, dan pikiran mereka pun menjadi tenang. Seolah-olah setiap suara, gerakan, atau bahkan pikiran yang tidak biasa merupakan pelanggaran dan penghujatan yang tak terampunkan. Semua orang menatap ke arah yang sama, seolah mata mereka tertarik oleh kekuatan tak terlihat. Awan putih bersih terkelupas selapis demi selapis, dan siluet putih perlahan mendekat. Tiba-tiba pandangan Yunce buram, seolah bawah sadarnya mati sesaat. Ketika pandangan itu jelas, siluet itu sudah berdiri dengan jelas dan sempurna di hadapan mereka semua. Bupati Ilahi telah berdiri tegak dan Raja Naga berdiri juga. Bahkan Bupati Ilahi Tanpa Cahaya ditanduknya pun dengan patuh berdiri. Lalu mereka dan rombongannya semua membungkuk kepada siluet putih itu dan berkata, "Kami menyambutmu, Kaisar Abis." Salamnya sederhana, dan penghormatannya pun jauh lebih sederhana. Tidak ada upacara penyambutan, tidak ada pertunjukan kesopanan yang berlebihan, dan jelas tidak ada suara yang menggentarkan langit atau cahaya yang menerangi dunia. Itulah yang dilakukan saat bertemu Kaisar Abis yang agung. Bahkan raja terlemah di negara terkecil di negeri termiskin pun akan menuntut pamer jauh lebih besar dari ini. Kaisar Abis bukan hanya penguasa tertinggi di Abis, dia juga yang menciptakan dunia ini dan eksistensi tertinggi yang dikagumi oleh semua penghuni Abis. Bagi para penghuni Abis, eksistensinya bagaikan cahaya yang memenuhi langit. Dialah simbol kekuasaan, status, pengaruh dan martabat. Orang yang pernah bertemu langsung dengan Kaisar Abis pasti tahu bahwa dia tak pernah peduli dengan ritual rumit atau membawa aura keimperialan apapun. Ia tak membutuhkan kesatria abisal atau pengawal ilahi tanah suci untuk membuka jalan baginya. Ia bahkan tak membutuhkan siapapun untuk mengumumkan kedatangannya. Ia hanya muncul begitu saja. Dalam penglihatan Yunce, Kaisar Abisal mengenakan jubah putih polos. Jubah itu bersih tanpa noda dan seputih salju. Ia tidak mengenakan liontin apapun.
Ikat pinggangnya putih tanpa noda sama seperti jubahnya, dan lengan bajunya yang lebar menggantung alami di bawah pinggangnya seperti awan. Pakaiannya begitu polos dan murni, sehingga sulit dipercaya bahwa itu adalah pakaian seorang kaisar agung. Semburan kabut tipis menutupi wajah pria itu, dan berlama-lama di hadapannya dengan penuh kerinduan. Baru pada saat itulah, kabut itu dengan enggan meninggalkan sisinya, dan menampakkan wajah tampan yang tampak seperti dipahat dari batu giok. Raut wajahnya terpahat dengan keanggunan, yang bahkan tak seorang gadis pun harapkan, dan lengkungan alisnya menyerupai pegunungan di kejauhan dengan bercak pewarna hitam pekat. Bulu matanya yang panjang menciptakan bayangan samar di bawah matanya, namun ia sama sekali tidak memancarkan wibawa atau prestis seorang kaisar agung. Itu dia. Seperti yang diduga, itu dia. Ini adalah pertama kalinya Yunce bertemu dengan Kaisar Abyss, tetapi ini bukan pertama kalinya ia melihatnya. Jauh sebelum ini, fragmen ingatan Nichuan telah memberitahunya siapa Kaisar Abyss itu, dan mempercayakannya dengan tugas yang tak pernah diucapkan oleh Dewa Jahat. Ini hanyalah konfirmasi dan penghancuran total semua kemungkinan yang samar dan tidak mungkin. Saat ini, nama Kaisar Abyss sedang membangkitkan gelombang kacau di dalam lautan jiwa Yunce. Ia adalah putra dari kepala 4 dewa penciptaan, Kaisar Ilahi Penghukum Surga, Moe. Ia adalah putra mahkota penghukum surga dari ras dewa kuno. Ia adalah pendosa yang dikubur sendiri oleh Moe di jurang ketiadaan. Ia adalah dewa sejati yang seharusnya sudah lama binasa dalam ketiadaan. Mo Su. Penampilannya hampir identik dengan yang ia lihat dalam ingatan Nichuan. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, meskipun fragmen ingatannya samar, ia telah meninggalkan jejak yang tak terlupakan di dalam fragmen jiwa Nichuan. Lagi pula, nama dan penampilan ini merupakan perwujudan semacam penyesalan dan rasa bersalah yang tidak dapat dilepaskan Nichuan hingga saat itu. Meskipun begitu, penampilan pria itu adalah satu-satunya hal yang sebagian besar tetap tidak berubah. Segala hal lainnya tentangnya berbeda. Saat ini, matanya jernih dan terang bagai kolam bintang. Matanya juga terasa cukup hangat untuk menampung semua bintang di alam semesta. Namun, kebingungan, kerinduan, dan riak-riak jiwa yang dulu menghantuinya kini tak lagi terlihat. Selain itu, Yunce samar-samar merasakan kabut tipis menyelimuti matanya. Sepertinya kabut itu mengisolasi sesuatu, emosinya, pikirannya, segalanya. Dia adalah Mo Su, putra mahkota penghukum surga. Tak seorang pun di seluruh alam dewa tahu bahwa dia tidak binasa, meskipun dia dikubur sendiri oleh ayahnya di zaman kuno, sebelum perang dahsyat antara dewa dan iblis pecah. Dia bahkan selamat dan menciptakan dunia yang kelak dikenal dengan sebutan jurang ketiadaan. Berkat dialah Abyss dan 6 kerajaan dewa ada, karena dia pula lah alam semesta aslinya menghadapi krisis besar. Tenanglah, kata Kaisar Abyss ringan. Suaranya bagai hangatnya mentari yang menyinari salju, begitu hangat dan lembutnya hingga napas pun tak tertahankan. Kerumunan menuruti perintahnya dan menegakkan punggung mereka. Lalu mereka sedikit mengangkat kepala untuk menatap Kaisar Abyss. Apakah kamu mengingatnya, Liso? Yunce menenangkan emosinya dan bertanya dengan lembut di lautan jiwanya. Liso berkata dengan cepat, dia adalah Mo Su, putra mahkota penghukum surga. Seberapa banyak tentangnya yang masih kamu ingat? Setelah sejenak hening, ia menjawab, hanya nama dan penampilannya. Semua hal lain yang aku tahu tentangnya berasal darimu. Dia putra Moe, pewaris dewa penciptaan. Di zaman kuno, dia adalah dewa sejati terhebat di antara semua. Di zaman ini, tubuhnya, kekuatannya, jiwanya, pengetahuan, dan pengalamannya, semua tentangnya melampaui apa yang dimiliki saat ini. Apakah yakin bisa kau mengalahkannya? Yunce tak mampu menjawabnya. Kerumunan baru menyadari bahwa Kaisar Abyss tidak datang sendirian. 3 sosok mengapiknya. Sosok terdepan memancarkan wujud ilahi yang menindas jiwa dan tekanan yang menyerupai surga. Ia adalah pendeta kepala yang Yunce temui beberapa waktu lalu. Di belakangnya ada pria lain yang penampilan dan sikapnya sangat mirip dengan pendeta kepala. Yunce tidak perlu bertanya untuk tahu bahwa dia adalah pelayan ilahi pendeta kepala dan kepala dari 4 pelayan ilahi tanah suci.
Dong Huang. Susang pelayan dewa pendeta kepala Lingxian, anggun dan halus sebagai air. Yuan Eng pelayan dewa pendeta kepala Liu Xiao, ceria dan tidak disiplin. Kepribadian para pengiring dewa semuanya mirip dengan tuan mereka, dan pengiring dewa kepala pendeta pun demikian. Tatapannya dingin dan tak peduli. Tatapannya seolah mampu membekukan jiwa dan meremukan tulang seseorang. Di sisi yang lain berdiri seorang pria berbaju jirah perak. Bahkan awan yang bersih pun tak mampu menyembunyikan cahaya tajamnya. Bibirnya mengerucup rapat dan garis-garis wajahnya tampak setajam pedang. Matanya terkhusus tampak setajam bintang yang dingin. Pria itu membawa pedang perak berat di punggungnya. Seluruh tubuhnya tampak diselimuti kilau cahaya perak, dan ia hanya butuh sekejap untuk melepaskan kekuatan ilahi tingkat supernova. Yunce langsung teringat seseorang. Dia adalah kesatria abis tertinggi dalam jajaran kesatria abis, dan komandan tertinggi semua kesatria abis di Tanah Suci, Dugu Juri Huan. Kaisar abis melayang di udara, dan ekspresinya selembut batu giok, menatap ke depan, namun setiap orang merasa seolah-olah Kaisar abis menatap langsung ke arah mereka. Tiba-tiba, Yunce terkejut. Kaisar abis mengangkat lengan kirinya sedikit, dan pada saat itulah penglihatan Yunce menangkap kilatan hitam yang menusuk. Itu adalah gelang giok dari bahan yang tak terkenali. Segelap malam namun redup dan tidak bercahaya.